Elektabilitas Anies Baswedan meroket tajam sejak dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 Partai Nasdem. Hasil survei Indopol dan Foxpol Center menunjukkan tingkat elektoral Anies berada di urutan teratas. Sementara hasil tak jauh berbeda juga terdapat di hasil survei Carta Politika, di mana elektabilitas Anies Baswedan melampaui Prabowo Subianto. Deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022 ternyata memberi efek elektoral untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Berdasarkan hasil terbaru 3 lembaga survei, elektabilitas Anies Baswedan naik signifikan, bahkan menurut hasil survei Indopol dan Foxpol Center yang digelar November 2022, tingkat elektoral Anies berada di posisi teratas, melewati elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasil tak jauh berbeda juga ditunjukkan oleh hasil survei Carta Politika. Meski belum menembus elektabilitas Ganjar Pranowo, tingkat keterpilihan Anies yang sempat berada di urutan ketiga kini justru melampaui Prabowo Subianto. Data ini dilakukan pada pengambilan data dilakukan pada 4-12 November, artinya sudah sebulan setelah deklarasi dari Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Apakah ada efek besar? Nanti kita lihat. Kalau kita coba baca, Ganjar Pranowo masih ada di peringkat pertama dengan angka 32,6%, jadi memang sudah menembus angka 30%. Setelah dari bulan Juni kita lihat memang sudah di atas 30%. Disusul oleh Anies Baswedan di angka 23,1%. Jadi ada perubahan di peringkat kedua dan ketiga. Kalau di bulan September itu masih dipegang oleh Pak Prabowo dengan peringkat kedua. Sekarang Pak Prabowo di peringkat ketiga dengan 22,22%. Basisnya pemilih Anies itu lebih banyak pemilih yang rasional, yang mereka memutuskan pilihan politiknya itu karena melihat Anies sebagai orang yang punya prestasi dan kinerja atau rekor atau rekam jejak yang bisa dibanggakan. Dan begitu juga mereka masih memilih Pak Prabowo karena ketegasannya. Dan kemudian ada juga basis pemilih segmennya Mas Ganjar, itu mereka menjatuhkan pilihan politiknya memilih Mas Ganjar karena basis mereka selama ini mereka lihat Mas Ganjar itu dekat dan perhatian sama rakyatnya. Itu yang kemudian menjadi basis preferensi politik mereka dalam memilih pada pemilu 2024, terutama dalam preferensi politik masyarakat pada Pilpres. Tak hanya deklarasi Partai Nasdem yang memberikan momentum positif, gencarnya Anies Baswedan melakukan silaturahmi politik ke berbagai daerah juga membuat adanya pergeseran dukungan ke figur Capres 2024. Sehingga tak heran, elektabilitas dan popularitas Anies meroket tajam. Dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober. Jadi selang waktu 1 bulan itu Anies mendapatkan momentum politik. Ini langsung lonjakannya tinggi, Mas. Dari yang Juni 2022 sebesar 16,42 itu naik menjadi 25,09%. Ini saya pikir sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik begitu. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebetulnya di awal tahun kemarin. Survei Indopol, Carta Politika, dan Foxpol Center yang dilakukan pada November 2022 sama-sama menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden dan margin of error tak jauh berbeda. Tim Liputan Media Group Network.